Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairunisa Miftahul-Janah, NIM A42021005, kelas A, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sanitasi lingkungan berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di lapangan. Yang pertama adalah pengertian sanitasi lingkungan. Menurut KBBI, definisi sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Pengertian sanitasi: sanitasi adalah lingkungan, cara menyehatkan lingkungan hidup manusia, terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Ruang lingkup sanitasi ada beberapa macam, di antaranya: 1. Penyediaan air minum, 2. Pengolahan air buangan dan pengendalian pencemaran air, 3. Pencegahan pencemaran tanah, 4. Pengendalian pencemaran udara, 5. Pengendalian vektor penyakit, 6. Higienisme makanan, dan ketujuh adalah pengendalian sampah padat. Dari hasil observasi yang saya lakukan, saya mendapatkan 3 responden, yaitu 1. Sri Wahyuni, perempuan dengan usia 43 tahun, yang kedua adalah Ridho Taufik, berjenis kelamin laki-laki berusia 19 tahun, dan yang ketiga adalah Muniroh, perempuan berusia 55 tahun. Semua responden berasal dari Giriroto, Ngemplak, Boyolali. Dari hasil observasi yang saya lakukan, saya dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah sanitasi perorangan, mengenai mencuci tangan dan menggunakan masker. Responden dan keluarga sudah menaati protokol kesehatan dengan mencuci tangan lebih dari 5 kali dalam sehari dan menggunakan masker setiap keluar rumah. Yang kedua adalah kebiasaan menggunakan alas kaki. Responden dan keluarga selalu menggunakan alas kaki setiap keluar rumah dan menggunakan sepatu serta seragam yang layak. Yang ketiga adalah kebersihan kuku. Responden dan keluarga selalu membersihkan kuku seminggu sekali dan mengurangi kontak langsung dengan tanah serta tidak menggigiti kuku. Selanjutnya, observasi sanitasi air bersih lingkungan. Responden yang pertama, menggunakan toilet pribadi, letak jamban kurang dari 10 meter, dan tidak ada sumber air di dekat jamban. Air minum menggunakan air galon dan air sumur yang direbus. Selanjutnya, menggunakan sumur timba, terdapat sumber pencemar dengan jarak kurang dari 10 meter berupa pembuangan limbah kamar mandi dan menggunakan sumur timba yang memiliki cincin sedalam 3 meter dengan ember diletakkan tergantung dan terdapat semen yang mengelilingi sumur. Responden yang kedua, menggunakan toilet pribadi, letak jamban lebih dari 10 meter dan tidak ada sumber air di dekat jamban. Air minum menggunakan air galon, menggunakan sumur bor, terdapat sumber pencemar dengan jarak kurang dari 10 meter berupa pembuangan limbah kamar mandi, serta tidak ada semen yang mengelilingi sumur dan tidak ada genangan air di sekitar sumur. Responden yang ketiga menggunakan toilet pribadi, letak jamban kurang dari 10 meter dan tidak ada sumber air di dekat jamban. Air minum menggunakan air galon, menggunakan sumur timba, terdapat sumber pencemar dengan jarak kurang dari 10 meter berupa pembuangan limbah kamar mandi dan salokan. Sumur timba memiliki cincin sedalam 3 meter dengan ember diletakkan tergantung dan terdapat semen yang mengelilingi sumur. Selanjutnya adalah observasi air bersih. Responden pertama menggunakan sambungan air pribadi. Terkadang terjadi gangguan berupa pipa lepas karena kurang kuatnya sambungan. Yang ketiga, memasak dan mencuci menggunakan air sumur. Yang keempat, tidak berpotensi tercemar. Nomor 5, tidak menggunakan tandon, sehingga tidak terjadi pencemaran yang terjadi di dalam tandon. Responden yang kedua, air di rumah menggunakan sambungan pribadi, tidak terjadi gangguan perpipaan, memasak dan mencuci menggunakan air sumur, menggunakan tandon untuk menyimpan air dan tidak berpotensi tercemar, serta memenuhi standar kebersihan. Responden yang ketiga, menggunakan air dari sambungan rumah sendiri, tidak pernah terjadi gangguan perpipaan, menggunakan air keran untuk memasak dan mencuci, dan terdapat potensi pencemaran, serta tidak menggunakan tandon untuk menyimpan air.
Selanjutnya adalah observasi jamban. Dari ketiga responden yang saya tanya-tanya, mereka menggunakan jamban berbentuk leher angsa dengan septic tank dan resapan. Bentuknya seperti yang tertera pada gambar. Selanjutnya adalah potensi pencemaran biotik. Pada responden pertama, jarak cupluk dan penampungan kurang dari 10 meter dari sumur, letak resapan lebih tinggi dengan lantai jamban yang rapat. Poin 3, lubang masuk kotoran terbuka dan sudah memiliki rumah jamban. Nomor 4, jamban berukuran 2 kali 2 meter dan bersih, dengan catatan tidak ada kecoa, lumut, dan air yang menggenang, serta tersedia sabun serta bak mandi yang bersih dari jentik-jentik. Responden yang kedua, jarak cupluk dan penampungan lebih dari 10 meter dari sumur, letak resapan lebih tinggi dengan lantai jamban yang rapat, lubang masuk kotoran terbuka dan sudah memiliki rumah jamban, jamban berukuran 2 kali 2 dan bersih, tidak ada kecoa, lumut, dan air yang mengenang, serta air yang mudah digelontorkan. Poin 5 adalah tersedia sabun di dalam rumah jamban serta bak mandi yang bersih dari jentik-jentik. Responden yang ketiga, jarak cupluk dan penampungan lebih dari 10 meter dari sumur, letak resapan lebih tinggi, lantai jamban rapat, lubang masuk kotoran terbuka dan sudah memiliki rumah jamban, jamban berukuran 1 kali 1 meter dan bersih, tidak ada kecoa, lumut, dan air yang menggenang, serta tersedia sabun dan bak mandi yang bersih dari jentik-jentik. Poin yang terakhir adalah saluran pembuangan air limbah. Dari responden pertama, air buangan tidak dialirkan ke pekarangan rumah dan tidak mencemari lingkungan, tidak menimbulkan genangan, dalam keadaan terbuka dan menimbulkan bau. Responden kedua, air buangan tidak dibuang di pekarangan rumah, tidak mencemari air, saluran dalam keadaan tertutup dan tergenang, serta menimbulkan bau. Responden yang ketiga, air buangan tidak dialirkan ke pekarangan rumah, tidak mencemari sumber air, tidak tergenang, pembuangan dalam keadaan terbuka, dan menimbulkan bau. Dari hasil observasi yang saya lakukan, terdapat kesimpulan sebagai berikut. Pada responden pertama, mengalami resiko pencemaran tinggi pada sanitasi air bersih lingkungan. Pada responden kedua, mengalami pencemaran yang tinggi pada observasi air bersih, dan responden ketiga mengalami risiko pencemaran tertinggi di sanitasi air bersih lingkungan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.